Dengan kita dendam, jangan kita sesali, jangan kita ambil pusing. Karena apa ya, bisa dikatakan di satu musibah pasti ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tio. Latar belakang pendidikan S1, jurusan manajemen. Dan untuk latar belakang bisnis ini saya bergerak di bidang jasa dan food and beverage. Di mana jasa itu adalah jasa cuci motor dan food and beverage adalah sebagai kedai. Kenapa jadi dua itu saya gabung? Karena habits orang untuk cuci motor kan banyak menunggu. Karena ada peluang di situ, maka kita juga bikinkan kedai agar mereka enak untuk menunggu, dan sekalian kalau mau nongkrong juga bisa. Usaha ini sendiri berjalan sudah 2 tahun, dimana awalnya tahun 2021 usaha ini dimunculkan. Motivasi untuk membuka usaha ini adalah dimana satu sisi saya sebelumnya sudah hampir 5 tahun bekerja di bidang distributor rokok cukup bonafit di Kalimantan Selatan, dimana 5 tahun itu saya dapat banyak pengalaman dan pelajaran bagaimana saya berinteraksi dengan orang, berhubungan dengan orang, dan tahu bagaimana bisnis itu berjalan. Tapi tidak semua best practice itu bisa diterapkan di sini. Cuman dari situ saya ada motivasi kenapa saya ada membuka usaha ini. Di lain itu juga saya ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Di situ kita juga bisa membantu pemerintah, di mana UMKM juga lagi ditonjolkan kan di tahun kemarin itu. Kenapa jadi pengusaha? Ya karena dari satu sisi kita harus keluar dari zona nyaman, zona aman, deng. Jadi kenapa saya buka usaha ini dan keluar dari perusahaan sebelumnya, yaitu karena saya harus terus belajar, di mana umur saya masih dikatakan produktif dan bisa berkembang. Dan sebelum saya resign, saya sempat 2 tahun di dunia marketing, dimana di situ saya banyak mengcover sebagian besar Horeca itu hotel, restoran, kafe, dimana di sana banyak owner kafe yang bisa saya ambil ilmunya. Di situ ada sebuah motivasi ya, bagaimana apakah bisa saya ikut terjun dan berkembang di situ. Dengan catatan banyak pertimbangan, karena saya sudah berumah tangga, otomatis saya juga harus meyakinkan orang rumah, dan itu juga tidak sebentar untuk meyakinkan orang rumah. Makanya saya juga beri penjabaran kepada orang rumah bagaimana prospek bisnis ini ke depannya, seperti apa bisnisnya dan bagaimana jangka panjangnya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, modal. Dari sini kan modal kita terbatas. Bagaimana kita mengelola uang, memutar uang untuk terus mengembangkan usaha ini. Jadi hitungannya bisnis berjalan. Bagaimana kita bisa membangun goal kita, tapi dengan memutar-mutar pendapatan yang ada untuk bisa mengembangkan yang lebih baik dalam hal sisi fisik bangunan ataupun peralatan. Terus keluh kesah kedua adalah kita sempat 1 kali pindah tempat, dimana di situ kita ada konflik horizontal dengan tetangga, karena memang posisi waktu itu terlalu dekat dengan tetangga sehingga menimbulkan ada keberatan tentang masalah keributan yang menjadi titik beratnya itu ketika kedai, karena kedai kita buka sampai malam. Jadi di situ memang
memang ada keberatan dari mereka tentang keributan, karena ya mau tidak mau kan namanya kita juga usaha tanah sewa, ya mau tidak mau kita harus, tanah itu harus 24 jam kalau bisa bekerja. Jadi maka dari itu kita mencari solusi kemarin bagaimana cara yang terbaik, dan mereka ingin tutup cuma sampai jam 10, ya kita juga agak berat. Maka dari itu kemarin sempat mencari lahan yang lain di mana yang memang situasi kondusif dan nyaman, dan serta tidak jauh dari area yang sebelumnya. Karena kalau kita cari lokasi yang jauh dari sebelumnya, otomatis kita juga harus memikirkan strategi baru. Pelanggan-pelanggan yang sudah ada kan otomatis harus cari yang baru kalau kita radiusnya terlalu jauh. Kalau radiusnya dekat kan orang sudah tahu aja kita cuma pasang pelang atau pengumuman kita pindah ke depan kayak gitu. Terus untuk SDM juga menurut saya tantangan yang cukup berat, karena SDM ini kan kita mempekerjakan orang, belum tentu orang itu bisa jalan apa yang seperti kita inginkan. Dan di satu sisi kita juga belum bisa memberikan hak mereka yang layak ya, karena kita juga namanya merintis, mau nggak mau ya kita sama-sama berjuang. Makanya dari itu di orang dalam ini kita mengedepankan sistem kekeluargaan dalam berbisnis. Jadi untuk para karyawan dan kita memang tidak ada kesenjangan yang cukup jauh untuk menghindari konflik-konflik itu. Jadi sekira kita sama-sama jalan enak, maka dari itu kita menerapkan sistem kekeluargaan biar menghindari konflik internal itu. Kita bawa ngopi dulu. Karena kita jual kopi, sekalian promosi. Ada mie juga di dalam. Untuk titik terendah orang dalam ketika yaitu tepat 1 tahun OD orang dalam berjalan, dan tepat 1 tahun itu OD harus pindah, dalam artian digusur tuh karena kita sewa itu kan kita sewa tanah nih, bukan sewa dalam bentuk bangunan. Jadi mau nggak mau kita harus bangun ulang dari nol, dari sewa alat untuk meratakan lahan, untuk sumur dan listrik, itu semuanya dari pihak kita, karena pihak penyewa lahan cuman menyewakan lahannya, dan untuk fasilitas kita semua. Dan bahan-bahan yang ada dulu di tempat lama pun tidak semua bisa dipakai. Kemarin harapannya 70-80% bahan-bahan bisa dipakai, bahan bangunan ternyata tidak bisa, ya cuma 30%, jadi harus menambah modal lagi. Itu yang cukup berat kemarin waktu transisi dari OD lama ke OD baru. Dan alhamdulillahnya dari situ juga banyak partner kita yang ya hitungannya teman bisnis dan teman berkeluh kesah lah. Kemarin kan juga di OD lama ada namanya lumpia basah. Itu nanti sampean bisa lihat di channel yang sebelumnya tuh, ada yang Solo Baru Krekes ya. Nah itu salah satu ownernya. Di situ juga dia ada sumbangsi dalam memikirkan bagaimana kita bisa menyewa alat untuk cepat mendirikan OD yang baru nih. Jadi kemarin sempat nyewa Beko itu ekskavator mini. Fase melewati titik terendah itu sebenarnya jangan kita dendam, jangan kita sesali, jangan kita ambil pusing. Karena apa ya, bisa dikatakan di satu musibah pasti ada hikmah. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Karena kalau kita larut dalam kesedihan, otomatis ya kita pasti down karena kita berharap ya di usaha ini kan kita bisa jalan, kita bisa berdiri. Kalau kita down di situ mau kemana lagi ya gitu. Makanya dari itu kita harus tetap semangat. Bagaimana caranya? Makanya dari waktu konflik itu kita juga harus sudah punya ancang-ancang bagaimana kita harus mencari tempat yang baru, bagaimana kita harus mencari modal atau segalanya yang bisa menunjang di tempat yang baru itu untuk dalam proses pembangunan.
Karena dalam satu sisi kan kita memang sebelum membangun orang dalam ini kita memiliki market sendiri di sini, dimana kan memang saya fokuskan di sini kalangan mahasiswa dan pemukiman. Di satu sisi kan di mana mahasiswa pemukiman itu pasti trafficnya tinggi, orang yang lalu lalang pasti banyak, dan perputaran uang otomatis cukup lumayan di situ. Jadi makanya saya berani untuk memikirkan tempat yang memang strategis dan ya tidak boleh jauh dari tempat itu. Dan alhamdulillah di tempat yang baru itu sebenarnya orangnya tidak mau menyewakan karena kejujuran sih sebenarnya. Kita jujur mengenai kondisi yang ada sebelumnya, dan orang yang punya tanah pun terbuka dan akhirnya mau yang punya tanah itu menyewakan. Padahal sebelumnya tuh berkali-kali orang mau menyewa di lahan ini tidak pernah mau yang punya tanah. Dan respon market kita pun alhamdulillah lebih bagus dari yang tempat sebelumnya. Intinya tetap semangat, jangan mengeluh, apapun itu kondisinya ya pikirkan dengan hati yang dingin, jangan sampai terbawa emosi, karena emosi itu ya itu, kita emosi sesaat tapi penyesalannya pasti panjang. Slow aja. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai berbisnis atau berusaha, bukan saya menggurui, tapi paling tidak kita nih mau bisnis apa tuh tetap dari hati juga. Kita nih atau dari hobi atau dari kesukaan atau dari lingkungan yang memang bisa menghasilkan cuan dari situ. Jadi jangan semerta-merta kita punya modal langsung pengen buka usaha pun tetap tidak bisa, karena semua itu harus ada basicnya. Bagaimana kita memulai usaha itu kan banyak persiapan mental. Terus itu bagaimana kita harus tahu nih kemana usaha kita ini jalan nih, siapa marketnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana penjualannya. Itu dalam konteks itu kita harus tahu, karena jangan sampai kita salah langkah di situ. Kita sudah keluar modal banyak, ternyata apa yang kita jual itu tidak tertarik di pasar, jadi kan sia-sia apa yang kita keluarkan. Menargetkan di cuci motor yang bisnis utamanya, dimana cuci motor itu sendiri pun untuk perlengkapan sebagai dasar aja kan yang dibutuhkan cuman mesin untuk cuci dan alat-alat seperti kanebo, lap, dan sampo, sabun, serta bahan penunjang seperti silikon buat semir ban atau buat body biar terlihat mengkilap. Jadi memang untuk itu kan tidak perlu banyak modal sebenarnya, cuman kan kalau memang pengen bisa lebih panjang umur usahanya kan tetap kita harus perhitungkan juga nih kenyamanan konsumen, karena kan selain orang menunggu mencuci kan banyak juga yang ditinggal. Maka dari itu selain bahan itu pun tempat juga kita harus bisa menyediakan tempat yang nyaman, karena tidak terlalu mahal juga sih sebenarnya untuk membuka cucian. Kalau pengen yang di tempat kecil pun hitungannya 10 juta udah bisa jalan. Ada sedikit cerita flashback masa lalu, di mana waktu dulu saya masih sekolah, memang saya juga sering cari uang tambahan dari ngambil jasa cuci motor atau jasa sekarang tuh bisa dikatakan dropshipper. Dulu kan saya tinggal di sebuah wilayah perkebunan dan sekolah saya di kota waktu itu. Jadi ada teman-teman yang dari desa saya tuh pengen variasi ini, jadi bisa saya belikan di kota dan saya jual kembali ke teman saya di situ. Memang basic bisnis itu dari kecil, cuman ya itu dukungan dari keluarga yang memang tidak ada, karena memang latar belakang keluarga saya kan pegawai semua dan saya aja yang memberontak menjadi pengusaha. Peluang usaha itu pasti bisa dibilang cukup besar dan bisa bersaing kalau kita tepat mengambil jalurnya.
Maka dari itu buat teman-teman yang masih bekerja, ambil dulu ilmunya yang ada di perusahaan yang kalian bekerja, cari modalnya, buka usaha yang memang dari hati kalian. Jadi kalian tuh bisa enjoy untuk menjalankan usaha itu, karena kalau kita enjoy menjalankan usaha, otomatis ya apa yang kita lakukan senang dan bisa berkembang. Kalau ingin mengunjungi kedai dan cucian kami, bisa kalian cari di Google Map, ketikkan keyword orang dalam, atau kunjungi Instagram orang dalam _BJB, dan lokasi aslinya itu ada di Jalan Puyauh di daerah Ratu Elok, belakang Indomaret Ratu Elok. Oh ya, dan terakhir jangan lupa subscribe channel ini Bakul Duit, dan share, like, komen ke semua teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.